Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Harun. Di antara nabi yang wajib diimani oleh umat Islam, Nabi Harun adalah salah satunya. Ia merupakan nabi yang selalu berdakwah dengan Nabi Musa. Salah satu hal karena keduanya masih bersaudara, keduanya diutus oleh Allah untuk berdakwah dan membela kebenaran, serta mengajarkan yang baik untuk semua umat Bani Israel. Memahami sejarah dan kisah hidup Nabi Harun tidak kalah penting untuk dilakukan, sehingga, selain mengimani manusia juga harus mengambil pelajaran dan tauladan darinya. Dengan demikian, manusia akan terus memperbaiki diri sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi lewat teladan para nabi. Berikut ini adalah beberapa kisah Nabi Harun yang tercatat dalam Khazanah Islam. Kisah Nabi Harun sebagai juru bicara Nabi Musa. Nama Harun sendiri setidaknya disebutkan sebanyak 20 kali di dalam kitab suci Al-Quran. Ia memiliki nama lengkap Harun bin Imran bin Kahats bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Harun terlebih dahulu dibandingkan dengan Musa. 4 tahun sebelum Nabi Harun lahir, barulah Nabi Musa dilahirkan dari rahim yang sama, sehingga ia merupakan kakak dari Nabi Musa. Harun adalah salah satu nabi yang diciptakan oleh Allah untuk menemani dan membantu Nabi Musa di dalam ajaran Allah. Diangkat Nabi Harun menjadi seorang rasul adalah pada tahun 1450 sebelum Masehi. Ia ditugaskan untuk melakukan dakwah dan memberi peringatan kepada Firaun dan juga Bani Israel di Mesir. Nabi Harun dilahirkan sebagai seseorang yang sangat pandai dalam berbicara. Di samping itu, ia juga memiliki pendirian yang sangat tegas dan berani, sehingga ia bersama Nabi Musa akan menyampaikan ajaran dan dakwah kepada para raja yang sesat dan menyimpang. Bahkan, kelebihannya dalam berbicara diakui oleh Nabi Musa dalam sebuah riwayat. Ia pun dinobatkan sebagai juru bicara Nabi Musa. Dijadikannya Nabi Harun sebagai juru bicara tentu saja bukan tanpa alasan. Pada suatu ketika, ada kejadian tertentu yang membuat lidah Nabi Musa menjadi keluh dan tidak dapat berbicara dengan fasih. Karena saat Firaun menyuruh Musa untuk memilih antara api dan juga roti, Allah memberikan petunjuk untuk memilih api agar ia selamat dari Firaun. Dengan hadirnya Nabi Harun, maka ia menjadi sangat meringankan beban dakwah yang diemban oleh Nabi Musa. Bahkan, Nabi Harun sering membantu dan menempatkan Nabi Musa untuk memimpin umat. Salah satu sosok yang pernah dihadapi oleh Nabi Harun adalah Firaun yang merupakan ayah angkat Nabi Musa. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menghadap Firaun. Pada suatu ketika, karena miris melihat Bani Israel yang dibelenggu kezaliman, maka Nabi Musa dan Nabi Harun hendak melakukan dakwah dan peringatan kepada Firaun. Nabi Harun pun merasa sangat gembira karena Bani Israel akan segera bebas dan dikeluarkan dari Mesir. Mereka berharap Allah akan menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka mengatakan suatu peringatan kepada Firaun, ia justru mengolok dan tidak ada keduanya. Firaun merasa sangat kesal karena Nabi Musa yang dirawatnya sejak kecil justru membuat onar. Kemudian, ketika Nabi Musa berusaha untuk mengajak Firaun kepada agama dan Firaun justru mengingkari semua hal tersebut. Bahkan, Firaun pun menegaskan bahwa rasul yang ditugaskan untuk memberikan suatu dakwah dan peringatan merupakan orang-orang gila. Dan Firaun sama sekali tidak percaya dengan Nabi Musa. Kemudian meminta suatu bukti kepadanya sehingga kerasulan Musa bisa diakui. Menurut permintaan dari Firaun, Nabi Musa pun melemparkan sebuah tongkat. Ketika tongkat tersebut dilempar, maka ia langsung berubah menjadi ular, dan saat Nabi Musa bermain kepada sang ular tersebut, ia kembali menjadi sebuah tongkat. Dan saat Musa masukkan tangan ke saku bajunya, maka muncullah warna putih berkilau yang memukau. Menyaksikan hal tersebut, Firaun menuduh bahwa Nabi Musa sedang melakukan sihir dan ia termasuk golongan yang licik. Namun, Nabi Musa dan Nabi Harun sama sekali tidak menyerah. Akhirnya, mereka pun diadu bersama dengan banyak acara. Namun, saat Nabi Musa tampil, semua orang terheran-heran. Menariknya, semua orang pun mengakui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa ajaib. Menyaksikan hal tersebut, para realisasi yang ada mengakui mukjizat Nabi Musa dan dilapangkan hati untuk memohon ampun kepada Allah. Melihat hal semacam ini, Firaun merasa geram dan dendam. Namun, tujuan tersebut sangat kuat dan tidak terpengaruh sama sekali. Kisah Nabi Harun dan Samiri. Pada suatu hari, Nabi Musa, Nabi Harun beserta rombongannya tengah melakukan perjalanan ke suatu negeri. Negeri tersebut dikenal dengan negeri Kanan. Di tengah perjalanan, mereka semua melewati bukit yang diberi nama Bukit Sinai. Di atas bukit tersebut, Nabi Musa hendak menerima wahyu dari Allah.
Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 142. Wahyu yang diterima oleh Nabi Musa berupa kitab Taurat yang ia terima selama 40 hari. Ketika Nabi Musa meninggalkan kepemimpinannya, ia merasa khawatir akan apa yang terjadi nanti. Salah satu hal tersebut ia miliki adalah jika suatu hal tertentu Bani Israel membuat suatu kerusakan jika di negeri tidak ada yang memimpin. Karena itu, ia memberi amanat kepada Nabi Harun untuk memimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah berjanji kepada Musa, memberikan Taurat 30 malam, dan kami menyempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Musa memimpin Bani Israel. Nabi Harun menghadapi permasalahan yang tidak dapat ia atasi. Semua kaum Bani Israel membantu sebuah patung sapi berbahan dasar emas. Hal ini dilakukan atas pengaruh dan pengaruh seseorang yang bernama Samiri. Adapun perhiasan-perhiasan emas yang dipakai tersebut asalnya adalah dari perhiasan yang mereka bawa. Melihat hal tersebut, Nabi Harun sebenarnya sudah mengingatkan mereka. Hal ini ia lakukan selama berkali-kali namun tetap saja tidak menghasilkan hasil. Kaum Bani Israel tetap saja memuja patung sapi emas yang mereka buat sendiri. Nabi Harun pun terus memberi peringatan kepada mereka bahwa jika hal itu terus berlanjut, maka Allah akan murka kepada kaum Bani Israel itu sendiri. Peringatan dan berbagai usaha yang dilakukan Nabi Harun ternyata sama sekali tidak didengarkan oleh kaum Bani Israel, hingga tiba waktunya Nabi Musa kembali ke lokasi kaumnya di Gunung Sinai. Nabi Musa pun marah besar saat melihat kaumnya kembali memuja berhala. Selain marah kepada kaumnya, ia juga marah kepada Nabi Harun karena dianggap tidak bisa menjaga amanah yang diberikan. Karena merasa kecewa kepada Nabi Harun yang tidak lain adalah kakaknya, Nabi Musa pun memegangi kepala dan juga janggutnya seraya berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang sudah menahan saat melihat bahwa mereka telah sesat, untuk mengikuti perjalananku ke Gunung Sinai bersama dengan kaum yang percaya? Apakah memilih untuk melanggar perintahku dengan kesengajaan?" Quran Surah Taha, 92-93, mendengar hal tersebut. Akhirnya Nabi Harun pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia, Harun, menjawab, "Wahai yang menjadi putra ibuku, jangan kau ambil janggut dan juga rambutku. Aku merasa takut jika engkau nantinya akan mengatakan, engkau telah memecah kaum Bani Israel dan tidak lagi mengindahkan apa yang aku katakan." Quran Surah Taha ayat 94. Kemudian Nabi Harun pun menjelaskan bahwa ia sudah memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel, namun, mereka tetap membangkang bahkan hampir membunuhnya. Setelah itu, ia juga menjelaskan bahwa yang memicu kaumnya adalah pengaruh dari Samiri. Dengan demikian, salah faham antara Nabi Musa dan Nabi Harun berakhir. Selanjutnya, Nabi Musa pun mendatangi Samiri dan menanyakan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Setelah Samiri memberitahukan, Nabi Musa pun menghancurkan patung yang dibuat hingga sekali tak tersisa. Sedangkan sisa reruntuhannya dibuang ke lautan. Setelah kejadian tersebut, Allah pun menyerang kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun sudah berusaha untuk mengalahkan mereka. Namun sama sekali tidak menghasilkan hasil. Akhirnya, Nabi Musa merasa tenang karena saudaranya tidak melakukan perbuatan syirik tersebut. Kembalinya umat dan hilangnya kesalahpahaman Nabi Musa kepada Nabi Harun. Pada akhirnya, Nabi Musa pun sadar bahwa Nabi Harun atau saudaranya telah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, sehingga ia pun memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dirinya dan saudaranya itu. Sedangkan Samiri yang telah mengajaknya untuk menyimpang akhirnya diusir dan tidak diizinkan lagi untuk bergabung dengan kaumnya. Karena ulahnya, Samiri pun terkena suatu kutukan bahwa apabila dirinya menyentuh manusia, maka tubuhnya akan merasa panas. Itu menjadi siksaan yang akan ia alami baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan akhirnya ia akan masuk neraka. Sesaat sebelum itu, Nabi Musa pun memberikan perintah kepada kaumnya untuk bertaubat kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Dari beberapa kaumnya, ada sekitar 70 orang terbaik diajaknya ke suatu gunung. Gunung tersebut bernama Gunung Tursina. Mereka oleh Allah diundang untuk memohon ampunan karena kaumnya telah melakukan suatu dosa besar. Mereka berharap akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun dosa.
ketika mereka telah sampai di atas gunung, mereka menemui awan yang sangat tebal. Mereka pun memasuki awan tersebut sembari bersujud kepada Allah. Beberapa saat kemudian, mereka pun mendengarkan percakapan Nabi Musa dengan Allah. Sesaat sebelum itu, mereka pun berkeinginan untuk melihat Allah langsung menggunakan mata kepala mereka sendiri. Setelah percakapan antara Nabi Musa dengan Allah selesai, mereka pun berkata bahwa enggan beriman kepada Allah jika belum melihatnya secara jelas dan kasat mata. Tiba-tiba, ada halilintar yang menyambar dengan keras dan mematikan mereka semua. Menyaksikan hal itu, Nabi Musa merasa sangat sedih karena nasib yang menimpa kaumnya. Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian, Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali dan mengampuni dosa yang telah diperbuat. Allah pun menjawab doa Nabi Musa dan meminta orang-orang tersebut agar menjadikan kitab Taurat sebagai pegangan hidup. Mereka juga diwajibkan untuk selalu menjalankan perintah Allah dan larangannya. Kisah Nabi Harun dan pemberontakan Korah. Nabi Harun dan juga Nabi Musa memiliki seorang sepupu bernama Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi. Sepupunya tersebut mengajak anak-anak Eliab, On bin Pelet, Abiram dan Datan serta orang-orang yang lain untuk memberontak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mirisnya, pemberontakan tersebut melibatkan pemimpin-pemimpin umat dan juga 250 orang Israel. Kesemua orang yang memberontak tersebut masih tergolong orang yang ternama. Kemudian ketika mereka berkumpul di hadapan Musa dan Harun seraya mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang selalu meninggikan diri di bawah jamaah Tuhan. Sebenarnya, hal itu dilakukan karena Korah iri dengan diri Harun. Antara kedua belah pihak berdiri di sisi-sisi yang berbeda. Kumpulan kedua kelompok menjadi dua sisi tersebut adalah atas perintah dari Allah, di mana Nabi Musa menyerahkan semua keputusan kepadanya. Akhirnya, bumi pun menjadi terbelah, tepatnya ada di bawah kelompok Korah. Setelah itu, bumi pun membuka mulut kemudian menelan orang-orang tersebut. Tidak hanya itu, rumah mereka pun juga ikut tertelan. Bumi menutup mereka karena ditenggelamkan bak orang yang sudah mati. Hal ini terjadi karena tingkah laku dari mereka sendiri yang semena-mena dan berbuat kezaliman. Kemudian, keluarlah api besar yang langsung dikirimkan oleh Allah pada kala itu. Api tersebut memakan semua orang yang ada di sana, termasuk 250 orang Israel yang turut memberontak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Keesokan harinya, semua rakyat dan umat merasa sangat takjub kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sesaat setelah itu, turunkan wahyu dari Tuhan yang memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menuju ke tengah-tengah umat. Dan akhirnya mereka mengadakan suatu perdamaian untuk semua bangsa. Kisah wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa tidak diizinkan untuk masuk ke kawasan Tanah Kanaan. Hal itu disebabkan karena keduanya pernah melakukan suatu kesalahan di kawasan mata air Meriba yang lokasinya ada di kota Kades. Mereka pun keluar dari kawasan Kades untuk menuju ke suatu tempat. Hingga tibalah mereka di salah satu gunung yang dikenal dengan nama Gunung Hor di tepi perbatasan Edom. Kala itu, Nabi Harun pun menaiki gunung tersebut bersama Nabi Musa dan salah seorang yang bernama Eleazar. Hal ini mereka lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sesaat sebelum pakaian itu, Nabi Musa pun melepaskan yang dikenakan oleh Nabi Harun. Kemudian memakaikannya kepada putra Nabi Harun. Kemudian, Nabi Harun pun menghembuskan nafas terakhirnya di puncak gunung Hor tersebut. Lalu, Nabi Musa bersama dengan Eleazar pun kembali dan turun dari gunung tersebut. Berita mengenai kematian Nabi Harun pun terdengar oleh semua umat dan jamaah. Mendapati bahwa Nabi Harun telah mati, bangsa Israel pun menangisinya bahkan hingga mencapai 30 hari sebelum kematiannya. Nabi Harun dipanggil oleh Allah tepat 40 tahun setelah bangsa Israel keluar dari kawasan Mesir, dan berdasarkan kepercayaan Islam, makam Nabi Harun terletak di kawasan Gunung Harun. Lokasi ini tergolong sangat dekat dengan Petra yang terletak di Yordania. Ini merupakan tempat yang suci bagi para penduduk di sana dan masih termasuk puncak tertinggi yang ada di kawasan itu. Kisah semasa hidup Nabi Harun memberikan berbagai pembelajaran bagi umat manusia. Dari Nabi Harun, dapat diambil pembelajaran mengenai kesabaran, kegigihan dan keikhlasannya dalam berjuang. Sehingga, ini bisa dijadikan sebagai salah satu tauladan bagi seluruh umat saat ini. Sekian pembahasan kisah Nabi Harun, silakan disebarluaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.